Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pradana dan teman saya Syahdan Arif. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan risk assessment dari PT Metro Data Electronics terbuka. Ini adalah profil perusahaan dari PT Metro Data Elektronik Terbuka yang memiliki kode saham MTDL, lalu beralamat di APL Tower, lantai 37, Provinsi Jakarta. Websitenya bisa dikunjungi melalui www.metrodata.co.id. Emailnya yaitu investor-relation@metrodata.co.id. Bidang dari perusahaan ini yaitu teknologi, perangkat keras, dan layanan teknologi informasi. Lalu sedikit deskripsi tentang PT ini. PT Metro Data Elektronik Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berfokus pada distribusi, solusi, dan konsultasi teknologi informasi. PT ini menyediakan berbagai layanan seperti komputer, server, dan perangkat jaringan. Juga ada perangkat lunak seperti cloud. Selain itu, PT ini juga menawarkan layanan konsultasi IT yang berintegrasi dengan sistem, lalu ada keamanan cyber, serta solusi enterprise untuk berbagai industri, seperti perbankan, manufaktur, dan pemerintahan. Pertama, identifikasi dan kategorisasi aset. Berdasarkan laporan tahunan PT Metro Data Electronics terbuka, aset informasi utama dalam sistem teknologi informasi perusahaan dapat dikategorikan sebagai berikut. Kategori pertama yaitu people. Deskripsinya yaitu ada karyawan, kontraktor, mitra bisnis yang memiliki akses ke sistem teknologi informasi. Kedua itu ada prosedur. Deskripsinya yaitu ada SOP keamanan teknologi informasi, kebijakan akses data, dan prosedur pencadangan data untuk UKR nanti. Selanjutnya ada data. Deskripsinya yaitu ada data pelanggan, laporan keuangan, dokumen internal, dan arsip komunikasi. Selanjutnya ada kategori software, yaitu ada aplikasi enterprise, sistem ERP, perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan firewall. Selanjutnya ada kategori hardware, yaitu ada server, perangkat jaringan, dan endpoint, PC atau laptop. Selanjutnya ada kategori networking, seperti router, firewall, VPN, sistem cloud yang digunakannya. Lalu, lanjutan dari identifikasi dan kategori aset. Yang pertama itu ada ancaman dari phishing. Targetnya itu adalah email karyawan dan mitra. Kemungkinan terjadinya itu sangat tinggi, yaitu 0,9. Phishing itu adalah salah satu jenis serangan cyber yang paling sering terjadi, karena itu kemungkinannya sangat tinggi. Ancaman yang kedua yaitu ransomware. Aset yang rentan adalah data pelanggan dan keuangan. Kemungkinannya juga cukup tinggi dengan di angka 0,7. Terangannya itu kasus ransomware sering terjadi pada perusahaan-perusahaan digital dan bahkan pemerintahan. Lalu yang ketiga adalah ancaman dari DDoS attack. Aset yang rentan adalah server dan layanan online. Kemungkinannya cukup tinggi, yaitu 0,6. DDoS attack ini sangat berdampak langsung pada layanan kepada pelanggan yang ingin mengakses pada web. Ancaman yang keempat yaitu insider threat. Aset yang rentan adalah akses ke data-data internal dari perusahaan. Kemungkinannya ini tidak terlalu besar karena hanya berpotensi dari karyawan atau kontraktor yang memiliki akses langsung ke data-data internal. Yang kelima ada regulasi dan compliance. Aset yang rentan adalah data-data dari pelanggan. Kemungkinan terjadinya sangat tinggi yaitu 0,8. Untuk keterangannya yaitu diperlukan ketatnya regulasi dari UU PDP dan ISO 27001. Selanjutnya adalah ancaman dari alam, yaitu seperti gempa bumi. Aset yang rentan adalah data center dan perangkat server. Kemungkinannya itu tidak terlalu tinggi, yaitu 0,4. Terangannya karena Jakarta berada di zona menengah gempa. Lalu ancaman selanjutnya adalah banjir. Aset yang rentan adalah infrastruktur kantor dan server. Kemungkinannya cukup tinggi, yaitu 0,6.
Itu dikarenakan Jakarta sering terdampak banjir tahunan. Ancaman selanjutnya yaitu kebakaran. Aset yang rentan adalah kantor pusat dan juga ruang server. Kemungkinannya cukup rendah, yaitu 0,2. Keterangannya, ini adalah risiko umum dalam gedung perkantoran. Lalu ancaman yang terakhir adalah pemadaman listrik. Aset yang rentan adalah server, jaringan, dan juga cloud lokal. Kemungkinannya ini menengah, karena potensi gangguan dari PLN ini tidak menentu, dan juga tergantung dengan kondisi cuaca. Selanjutnya ada identifikasi ancaman dan kerentanan aset. Ancamannya seperti phishing. Aset yang rentan yaitu karyawan dan mitra. Dampaknya seperti pencurian data akses dan kebocoran informasi. Selanjutnya ancaman kedua ada ransomware. Aset yang rentan itu data pelanggan dan keuangan. Dan dampaknya ada kehilangan enkripsi data penting atau gangguan operasional. Ancaman ketiga yaitu DDoS attack. Aset yang rentan itu server dan infrastruktur cloud. Dampaknya seperti layanan tidak dapat diakses atau kehilangan pelanggan. Ancaman yang keempat yaitu insider threat. Aset yang rentan itu akses ke data aset yang rentan itu akses ke data internal. Dampaknya seperti penyalahgunaan akses dan sabotase sistem. Ancaman yang kelima yaitu regulasi dan compliance. An- Aset yang rentan yaitu data pelanggan. Dampak yang mungkin diterima yaitu sanksi hukum dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Penilaian risiko dengan matriks. Evaluasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat dampak dan probabilitas kejadian. Ada beberapa ancaman. Yang pertama yaitu phishing dengan aset yang diincar bernilai 85. Kemungkinan terjadinya tadi 0,9. Kontrolnya adalah 30%. Untuk yang tidak diketahui itu ada 10%. Jadi total skornya itu 71,14%. Ancaman yang kedua yaitu ransomware. Harga asetnya itu adalah 90, kemungkinan terjadinya 0,7. Kontrolnya sudah berjalan 25%. Untuk yang tidak diketahui 15%. Skornya yaitu 66,41. Ancaman yang ketiga yaitu DDoS attack. Aset value-nya adalah 75, kemungkinannya 0,6, kontrolnya 30%, dan yang tidak diketahui 15%. Skornya 30,38. Ancaman selanjutnya adalah insider trade. Nilai dari asetnya adalah 70, kemungkinan terjadinya adalah 0,4, lalu kontrolnya adalah 35%. Hal-hal yang tidak diketahui adalah 10%, lalu skornya 47,02. Ancaman selanjutnya adalah regulasi dan compliance. Harga asetnya yaitu 95, kemungkinan terjadinya adalah 0,8. Lalu kontrolnya sudah berjalan 20%, dan yang tidak diketahui adalah 10%. Skornya 78,8. Ancaman selanjutnya yaitu gempa bumi dengan aset yang bernilai 80. Kemungkinan terjadinya 0,4, kontrolnya sudah berjalan 20%, dan variabel yang tidak diketahui adalah 10%. Skornya 35,2. Ancaman alam berikutnya adalah banjir dengan harga aset yaitu 70. Kemungkinan terjadinya adalah 0,6. Kontrol resikonya adalah 30%, dan hal-hal yang tidak diketahui 15% dengan skor 39,9. Ancaman selanjutnya adalah kebakaran dengan asset value-nya 60, lalu kemungkinannya 0,2 dengan kontrol risiko 40%, dan hal-hal yang tidak diketahui 10% dengan skor 15,6. Ancaman yang terakhir yaitu pemadaman listrik dengan aset value 65, kemungkinan terjadinya 0,5, kontrolnya 30%, yang tidak diketahui 10%, lalu total skornya 36,4. Selanjutnya ada strategi mitigasi risiko. Strategi mitigasi yang disarankan berdasarkan analisis risiko ada beberapa seperti untuk ancaman ransomware, strategi mitigasinya yaitu implementasi endpoint detection dan response EDR seperti Sentinel-1 atau CrowdStrike. Selanjutnya ancaman seperti phishing,
Strategi mitigasinya yaitu AI-based email filtering system untuk mendeteksi phishing otomatis. Selanjutnya ada ancaman DDoS attack. Strategi mitigasinya yaitu gunakan Cloudflare DDoS protection untuk menjaga uptime layanan. Ancaman selanjutnya yaitu insider threat. Strategi mitigasinya yaitu pengelolaan akses berbasis peran (RBAC) untuk membatasi akses sensitif. Ancaman kelima yaitu regulasi dan compliance. Strategi mitigasinya yaitu audit kepatuhan ISO 27001 secara berkala dan update kebijakan. Ancaman yang keenam yaitu gempa bumi. Strategi mitigasinya yaitu SOP bencana, kebijakan backup offsite, simulasi evakuasi dan penyelamatan aset data, backup cloud, dan lokasi server redundant. Selanjutnya ada banjir. Strategi mitigasinya yaitu SOP penempatan perangkat IT, pelatihan evakuasi banjir dan tangkap darurat, penempatan server di lantai tinggi, dan sistem drainase. Ancaman selanjutnya itu kebakaran. Strategi mitigasinya seperti kebijakan fire safety, pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan, smoke detector, dan fire suppression system. Selanjutnya ada pemadaman listrik. Strategi mitigasinya yaitu SOP uptime SLA dan failover, simulasi skenario pemulihan atau disaster recovery, UPS, dan genset cadangan. Lalu ada beberapa yang harus diterapkan dalam kebijakan dan prosedur keamanan. Kebijakan keamanan cyber yang harus diterapkan oleh PT Metro Data ada yang pertama yaitu pengelolaan akses. Implementasi dari autentikasi multifaktor atau MFA untuk akses sistem sangatlah penting. Dikarenakan jika akses sistem sudah diketahui kredensialnya, masih diperlukan untuk biometrik ataupun sandi ataupun PIN dari orang-orang yang mengetahui. Yang kedua yaitu kepatuhan dari regulasi. PT Metrodata harus mematuhi standar ISO 27001 dan UU Perlindungan Data Pribadi. Yang ketiga adalah pelatihan karyawan dengan edukasi berkala untuk mengenali ancaman seperti phishing dan social engineering yang membahayakan perusahaan. Yang keempat adalah audit berkala. Lakukan audit sistem dan jaringan setiap 6 bulan untuk mendeteksi celah-celah keamanan pada sistem perusahaan. Selanjutnya ada monitoring, audit, dan evaluasi berkala. Untuk memastikan efektivitas strategi mitigasi, evakuasi harus dilakukan secara berkala dengan KPI berikut. Pertama, untuk aspek evaluasi seperti efektivitas firewall, metode audit yang digunakan yaitu penetration testing dengan indikator keberhasilan 0 serangan berhasil dalam 6 bulan terakhir. Yang kedua, ada aspek evaluasi untuk kesadaran karyawan dengan metode audit simulasi phishing dengan indikator keberhasilan tingkat klik link phishing di bawah 5%. Yang ketiga, ada aspek evaluasi keamanan data dengan metode audit ISO 27001 dengan indikator keberhasilan kepatuhan 100% terhadap standar keamanan. Itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.